kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan belajar PPKN tentang menghargai perbedaan antar teman. Kita sudah masuk ke tema 1 subtema 3. Menghargai perbedaan antar teman. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa ya? Iya, benar sekali. Ada gambar anak-anak ya, anak-anak perempuan yang sedang bermain tali, lompat tali nih ya. Nah, lihat pada gambar yang ini. Lihat, dia melompatnya sampai segini kemampuannya. Kemudian, nah semakin tinggi dibuat talinya, semakin tinggi juga lompatannya. Nah, kamu lihat ada perbedaan kan dari kedua gambar ini? Nah, kamu juga pasti pernah bermain lompat tali kan? Kamu bisa bedakan kemampuanmu dengan temanmu kan? Pasti berbeda-beda. Kemampuan melompatmu dengan kemampuan melompat temanmu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya perbedaan dengan teman kita. Nah, kalau kita punya perbedaan dengan teman kita, apakah kita harus menjauhi mereka? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Miss bilang, kita akan belajar tentang menghargai. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak apa arti menghargai? Iya, menghargai adalah sikap yang tidak menyinggung antara satu sama lain. Menghargai dan menghormati teman adalah sikap saling tidak menyinggung antar satu sama lain. Jadi, tidak menyinggung ya karena adanya perbedaan tadi, ya kita punya perbedaan dengan orang lain. Banyak sekali yang kita punya perbedaannya, kita miliki. Yang sederhananya dulu misalnya dari warna kulit, dari fisik kita juga sudah banyak perbedaan. Kemudian dari perbedaan hobi, ya kan, kesukaan, kemudian mungkin kemampuan, kita punya banyak perbedaan. Nah, apakah perbedaan itu kita permasalahkan? Tidak kan? Yang harus kita lakukan adalah menghargai. Tadi menghargai itu apa artinya? Tidak menyinggung antar satu sama lain, ya kan? Contoh cara menghargai perbedaan antar teman. Bagaimana caranya kita menghargai teman kita? Menghargai perbedaan dengan teman kita. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan dalam berteman. Jadi, karena adanya perbedaan, kamu beda-bedakan. Misalnya kamu mau berteman dengan yang sama satu suku aja, satu agama aja, atau misalnya kamu mau berteman dengan teman yang pintar aja, atau bahkan teman yang baik aja, yang baik sama kamu, yang jahat sama kamu tak mau berteman. Nah, itu namanya sudah membeda-bedakan dan itu artinya sudah tidak menghargai. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Yang kedua, selalu menghargai pendapat teman. Nah, ini misalnya ketika temanmu berpendapat, misalnya saat bermain, kita main apa nih? Misalnya kamu tanya, terus temanmu bilang, gimana kalau kita main bola? Terus kamu bilang, ah, bosan main bola terus, gak usah kita main yang lain aja, main layang-layangan aja. Nah, itu artinya kamu tidak menghargai karena kamu sudah langsung menanggapi pendapat temanmu dengan kasar. Kamu bisa menghargainya misalnya dengan menanggapi pendapat temanmu itu dengan sopan, tidak seperti yang tadi, ya. Jadi yang kedua tadi selalu menghargai pendapat teman meskipun pendapatnya berbeda dengan kamu. Yang ketiga, tidak menjauhi teman atau mengucilkan teman. Jadi ketika temanmu punya perbedaan dengan kamu, kamu jangan jadi menjauhi dia. Misalnya temanmu misalnya tidak memiliki barang-barang yang bagus seperti yang kamu punya, terus kamu akan menjauhi dia, ya kan? Atau bahkan sampai kamu kata-katai dia, kamu bilang, ih kamu miskin, ih kamu tidak punya barang sebagus aku. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh menjauhi teman, bahkan sampai mengucilkan teman.
Ya, jangan sampai juga kamu mempengaruhi teman lain untuk menjauhi dia. Itu sangat tidak baik. Selanjutnya, bermain tanpa membedakan suku, agama, ras. Seperti yang tadi ya, tidak membeda-bedakan juga. Jadi kamu ketika bermain dengan temanmu, jangan bedakan karena dia suku apa. Misalnya dia harus sama dengan kamu sukunya, harus sama dengan kamu agamanya. Ya, kamu baru mau bermain dengan dia itu tidak boleh. Selanjutnya, menghargai mereka yang beragama lain apabila mereka sedang beribadah. Nah, jadi misalnya kamu punya teman yang beragama lain, kemudian kamu tahu ini waktunya misalnya dia beribadah, padahal kalian sedang bermain, kemudian dia bilang, saya mau ibadah dulu ya. Nah, kamu harus menghargainya, kamu harus izinkan, karena dia harus melakukan kewajibannya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian, tidak berpihak pada suku agama sendiri, melainkan saling melengkapi. Ya, bersama dengan yang tadi juga ya, kamu tidak berpihak pada suku atau agamamu sendiri, harus melengkapi, saling melengkapi meskipun berbeda suku, meskipun berbeda agama, kalian harus tetap saling melengkapi. Nah, di sini ada penugasan. Ini kamu kerjakan untuk melatih pemahamanmu ya. Bagaimanakah sikap yang akan kamu lakukan jika menemukan atau mengalami peristiwa seperti di bawah ini? Tuliskan sikap kamu pada kotak yang tersedia. Jadi nanti kamu tuliskan di buku tulismu. Nah, ini yang pertama. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, jadi apa sikap yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu yang sedang mengalami kesulitan? Selanjutnya, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, ini gampang ya. Ini kan menanyakan tentang sikapmu bagaimana kalau melihat suatu keadaan. Jadi ini lebih gampang karena ini juga untuk melatih pemahaman kamu mengenai materi kita yang sudah Miss jelaskan tentang menghargai. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Jangan lupa menulis catatan yang Miss berikan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan penugasan tadi. Itu untuk melatih pemahaman kamu. Jika kamu belum mengerti tentang materi ini, boleh kamu ulang-ulang videonya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.